Sampurasun. Apresiasi sedikit. Beberapa tamu istimewa yang sudah berkenan hadir malam hari. Yang pertama kami ucapkan selamat datang. Selamat datang Pak, beserta dengan Dr. Alia Praratya, SIP. Jawa Barat, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Barat, Ibu Dr. Ika Makia. Kami pun menyapa tentunya Ketua Jabar Seprahok, Kang Se-Jawa Barat. serta tidak lupa tentunya para tamu undangan. Kami berdua sangat yakin Bapak dan Ibu sebagai insan media penyiaran. Hari ini juga sebagai langkah besar kita untuk kembali meningkatkan kita. Hadirin dimohon berdiri. Warahmatullahi wabarakatuh. Semua sampurasun. Bapak Ibu yang saya hormati dan tamu undangan yang saya hormati, yang tentunya tidak saya sebutkan satu persatu. Kedua tangan untuk berdoa kepada Allah Jalla Jalaluh, Allah yang Mar-Rahman Mar-Rahim. Mudah-mudahan mungkin bagi saudaraku yang non-muslim, silakan berdoa sesuai dengan ajaran dan keyakinannya masing-masing. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan indal maut wa sabran min muslimin amma inna ala kulli syai'in. Ya Allah, ya Tuhan kami yang hadir di ruangan ini, mohon kepadamu untuk memberikan rahmat. Muhammad Ridwan Kamil, turun Bapak Ibu Dr. Amalia, masih Partai Pusat, Provinsi, ada Dede, Ketua Asosiasi juara. Pada bahkan di seluruh dunia yang selalu bisa bagi walalihi wasofi ajmain Muhammad. Yang terhormat Gubernur Jawa Barat. Kami akan persilakan mewakili asosiasi televisi kita. Ada asosiasi Maju depan, dan juga mohon untuk mendampingi Ketua APID Provinsi Media dan Dokumentasi untuk memberikan momen yang begitu luar biasa. Sekali lagi, boleh berikan aplaus yang luar biasa. Gubernur Jawa Barat kepada 6 asosiasi, dan selanjutnya kita akan kembali menuju ke atas panggung. Siapa yang lain? Bergabung di atas panggung. dari pengawasan negara, karena undang-undangnya belum digital yang sifatnya pribadi. Padahal sekarang mayoritas dikonsumsi melalui HP-HP. APD ini adalah instrumen penting, menjadi benteng dalam menjaga arus informasi, arus penyiaran yang dikonsumsi oleh hampir 50 juta warga Jawa Barat. Jawa Barat ini agak unik di era disrupsi, tapi lembaga penyiarannya sangat banyak dan terbanyak 437. Nah, pesan saya selalu kita berkehidupan dengan banyak tantangan, salah satunya disrupsi yang menghampiri kita. Ada disrupsi pandemi, digital, dan disrupsi pemanasan global. Khususnya yang digital, tidak selalu digital ini ada sisi gelap dan negatifnya, tapi juga sisi positifnya juga banyak, harus kita seimbangkan. Untuk sisi positif, saya kira menjadi tantangan lembaga penyiaran untuk punya eksistensi juga di era media sosialnya. Maka lihatlah misalkan YouTube sebagai potensi bahwa platform menjangkau warga bisa secara konvensional, bisa juga secara digital yang tadi saya sampaikan. Kemudian kita mensukseskan ya analog switch off Jawa Barat termasuk yang paling baik. Kemudian juga kita mengingatkan satu hal, yaitu benteng pertahanan dalam mengatur hal-hal baik di media sosial. Itulah kenapa kita launching tadi program
Pasagi ya, pengawasan media digital. Saya titipkan caranya ke KPID untuk memberikan masukan, arahan, warning secara edukatif kepada konten-konten kreator yang mungkin kontennya seolah-olah tanpa filter, sehingga saya sebagai gubernur harus menjaga kondusivitas yang mungkin muncul oleh dinamika konten tersebut. Mudah-mudahan inovasi Pasagi ini menginspirasi daerah lain sehingga kita punya naungan instrumen untuk melakukan pengawasan dengan baik. Lain-lain saya mendoakan ya lembaga penyiaran untuk terus eksis, terus beradaptasi dan jadikan Jawa Barat sebagai wilayah yang paling dinamis, paling kreatif, inovatif dalam melakukan penyiaran kepada masyarakat. Saya kira itu tema malam ini. Ketika adanya pengawasan yang tadi itu terhadap media sosial dan sebagainya, nah KPID sendiri berwenang untuk misalnya menindaknya seperti apa Pak langkah? Ya, kita memahami ada kekurangan dari sisi kewenangan regulasi. Maka kemungkinan kita sedang menyiapkan peraturan gubernur. Jadi peraturan hanya untuk wilayah Jawa Barat saja, ya. Sedang disiapkan nanti dari dasar hukum itu KPID diberi kewenangan untuk melakukan tindakan-tindakan yang terukur. Yang penting kita tenang. Ya. Ingat disrupsi AI kan, sekarang kan menghantui coba. Dari foto bisa jadi video, dari tidak ada bisa seolah-olah lagi ngobrol, dari ngomongnya tidak jelas menjadi orang lain. Itu kan harus dipikirkan supaya tidak digunakan sisi kemajuan teknologi ini untuk kriminalitas, untuk hal-hal yang merugikan masyarakat, apalagi menjelang tahun politik. Oke, terima kasih. Atur nuhun. Paling tidak Pemprov Jawa Barat, KPID Provinsi Jawa Barat melalui Diskominfo Provinsi Jawa Barat ini sebagai pelopor gitu ya, bahwa kita harus bersilaturahim sama lembaga penyiaran, bahwa penyiaran itu adalah isu yang sangat strategis yang harus dijaga semua stakeholder. Maka KPID Provinsi Jawa Barat dengan Diskominfo Provinsi Jawa Barat gitu ini mendorong Harsyarda pertama kali di Indonesia dan berharap ini diikuti oleh provinsi-provinsi lain seperti itu. Bapak tadi kan Pak Gubernur di sambutannya menitipkan untuk KPID Jawa Barat bisa ikut terus serta menjaga nih Pak untuk penyiaran seperti apa sih? Ya tadi Pak Gubernur sebenarnya kegelisahan Pak Gubernur sebenarnya sudah kami tangkap. Jadi ketika berkeliling ini bicaranya pada platform yang berbasis internet. Nah maka Pak Gubernur dengan ide briliannya gitu mendorong Pasagi pengawasan media digital kan gitu ya. Ini aturannya memang belum ada KPI untuk mengawasi yang berbasiskan internet. Tapi kemudian Pak Gubernur ini etikat baik, niat baik pasti ada jalan. Nanti tadi beliau bicara nanti dibikinkan pergub untuk coba KPID ikut serta mengawasi yang berplatform digital. Tapi kemudian ini kan bicaranya kita tidak menyangsi, nanti kita merekomendasikan bahwa ketika ada pelanggaran-pelanggaran yang kemudian misalkan diindikasikan ada pelecehan gitu ya, seksualitas kan kayak gitu ya, hoax apa segala macam, kita coba distribusikan aduan-aduan ini, kita rekomendasikan. Dan kalau bisa gitu ya, nanti ada kajian, tadi sudah bicara dengan Buka Diskominfo, ada kajian dengan ahli komunikasi, ahli IT, kepolisian, ya, kejaksaan, semua komponen terlibat untuk menggodok pergub ini. Gitu. Nah memang kenapa sih Pak ini menjadi hal yang penting? Apa memang dampaknya ketika memang kegelisahan Pak Gubernur ini sebenarnya tidak kita antisipasi bersama nih Pak? Ya artinya bahwa ini kan kita bicara next generation ya, bahwa apa yang kemudian dilihat dan didengar di lembaga penyiaran ini udah clear ya. Tapi kemudian ada kegelisahan yang begitu masif gitu yang kemudian dialami oleh Pak Gubernur dan kita semua, bahwa platform yang berbasis internet ini sudah begitu liberal, sudah mengancam eksistensi norm gitu ya, ke Jawa Baratan dan ke Indonesia. Nah maka ini harus kita rangkul bergandengan tangan gotong royong untuk coba melihat aspek ini begitu penting.
Rencana direalisasikan sendiri kapan Pak? Jadi secepatnya nanti kita habis Harsyarda ini karena sudah deklarasi, kita coba komunikasi dengan Pak Gubernur, kajian-kajian dan kemudian kajian-kajian ini akan didorong ke Pergub. Ada Gitu. target sendiri nggak nih Pak dari KPID? Kapan Pergub ini sekiranya bisa terbit? Ya saya pikir ini harus cepatnya ya. Jadi harus cepatnya, paling tidak ini bulan Juni, bulan Juli atau Agustus saya pikir ini bisa launching ya. Gitu.